kita mulai ya. Oh iya, taruh. Saya udah cek. Saya pengen ngasih. Mm, 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 mm. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita insya Allah akan belajar pendekatan pendapatan, income approach, yaitu pendekatan terakhir yang akan teman-teman pelajari. Jadi, sebelum kita belajar market data approach, cost approach, income approach. Di income approach kita ada 4 teknik, yaitu gross income multiplier, direct capitalization method, discounted cash flow, dan residual technique. Jadi, konsepnya income approach itu agak berbeda sedikit dengan pendekatan data pasar dan pendekatan biaya. Jadi kalau misalnya nih di Indonesia itu kan properti itu terbagi dari tanah dan bangunan atau tanah aja gitu kan. Kalau misalnya di tanah kosong ya berarti tanah aja. Kalau misalnya di tanah bangunan propertinya tanah dan bangunan seperti itu. Nah, pada saat kemarin teman-teman belajar pendekatan data pasar, berarti teman-teman nyari nilai tanahnya berapa sih pakai pendekatan data pasar. Terus untuk nyari nilai bangunannya teman-teman pakai pendekatan biaya seperti itu. Karena di Indonesia tuh properti dipisahkan tanah dan bangunannya. Jadi dia bukan property tax tapi land and building tax seperti itu. Oke. Nah, kalau nilai yang dihasilkan dari income approach dia adalah nilai properti. Jadi pada saat teman-teman melakukan penilaian atas objek penilaian komersial, maka yang teman-teman dapatkan udah nilai properti, bukan lagi nilai tanah atau nilai bangunannya. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nyari nilai tanah atau nilai bangunannya, karena itu udah nilai dari propertinya. Seperti itu. Oke. Nah, income approach ini digunakan untuk properti-properti komersial. Artinya properti tersebut bisa menghasilkan pendapatan atau menghasilkan uang. Propertinya loh ya yang menghasilkan seperti itu. Contohnya properti komersial apa sih? Bisa hotel, bisa mall, bisa gedung perkantoran yang disewakan, atau bisa rumah yang disewakan, rumah yang dikos-kosin, rumah disewakan misalnya untuk Alfamart seperti yang di depan kampus TAN yang di Pisok itu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah atau asumsinya adalah pendapatan tersebut going concern. Going concern artinya si properti tersebut bisa menghasilkan uang sampai tak terhingga, perpetuity. Itu syarat dari pendekatan pendapatan. Gitu. Oke. Oke. Nah, hati-hati pada saat menghitung menggunakan pendekatan pendapatan itu kan teman-teman harus mencari pendapatan bersih dari properti komersialnya, ya kan? Hati-hati. Pendapatan yang teman-teman hitung adalah pendapatan yang benar-benar didapatkan dari pemanfaatan ruang. Artinya ya memang karena properti itu disewakan atau dijual. Kalau dijual kan nggak mungkin tiap tahun ya, berarti disewakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di hotel, kan pendapatan banyak tuh yang di hotel. Ada pendapatan menyewakan kamar hotel, ada pendapatan menyewakan ballroom, misalnya. Terus ada pendapatan dari parkir. Nah, ballroom, parkir, kamar hotel itu kan properti ya. Maksudnya properti, real property. Oke. Nah, tapi misalnya ada juga dia pendapatan dari jasa laundry, terus dari pendapatan restorannya. Nah, seperti itu, maka pendapatan dari jasa laundry sama pendapatan dari jasa restorannya itu bukan termasuk dari pendapatan atas properti tersebut. Nah, jadi teman-teman nggak bisa tuh hitung pendapatan laundry, pokoknya pendapatan restoran yang di luar dari pendapatan yang dihasilkan dari properti. Karena kalau misalnya udah ngitung semuanya, itu nanti udah ranahnya penilaian bisnis. Oke, bisnis hotel, ya berarti semua penghasilan yang dihasilkan dari bisnis tersebut itu jadi penilaian bisnis. Tapi kalau kita di sini penilaian properti, berarti kita harus misahin teman-teman mana sih pendapatan yang memang didatangkan karena pemanfaatan ruang atau pemanfaatan propertinya, gitu ya. Oke, kita masuk ke prinsip penilaian yang mempengaruhi pendekatan pendapatan. Yang pertama adalah prinsip antisipasi dan perubahan. Prinsip antisipasi ini konsepnya adalah dia mengantisipasi pendapatan, proyeksi pendapatan yang akan didapatkan oleh properti komersial tersebut. Makanya asumsinya
pendapatan itu akan terus didapatkan setiap tahunnya hingga tak terhingga. Jadi dianggap properti itu, hotel itu, gedung kantor itu, mall itu, atau rumah itu akan disewakan atau dikos-kosin sampai tak terhingga. Jadi nggak akan pernah berubah peruntukan. Itu harus diasumsikan seperti itu pada saat menghitung pendekatan pendapatan. Oke, jadi dia ada prinsip antisipasi. Terus yang kedua adalah prinsip permintaan dan penawaran. Prinsip permintaan dan penawaran di sini adalah merujuk pada permintaan dan penawaran atas sewa hotel, sewa perkantoran, sewa unit di mall, sewa kos-kosan, nah seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus cek. Nah, sebenarnya permintaan dan penawaran ini kalau teman-teman pakai pendekatan pendapatan, artinya nanti di analisis pasar teman-teman harus udah mulai mengerucutkan, oke, saya harus bikin analisis pasar, permintaan dan penawaran untuk ya, objek komersial yang akan saya nilai. Jadi nanti lebih fokus ke situ. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya nih, teman-teman akan pakai menghitung nanti menilai pakai pendekatan data pasar untuk tanah, pendekatan biaya untuk bangunan. It means teman-teman harus bikin permintaan dan penawaran atas tanah dengan peruntukan yang objek teman-teman akan nilai, dibikin analisis pasar permintaan dan penawarannya. Terus teman-teman juga harus bikin analisis pasar permintaan dan penawaran atas harga upah dan material. Kayak gitu ya. Jadi disesuaikan teman-teman nanti mau pakai pendekatan apa sih, berarti saya harus menganalisis pasar apa sebelumnya. Kan analisis sebelum masuk ke proses penilaian kan teman-teman harus menganalisis tuh analisis pasar dan analisis highest and best use. Nah, untuk nanti belajar untuk analisis pasar tuh ada 6 step, nanti teman-teman akan belajar di penilaian properti residensial, ya kan? Sama HBU juga. Kalau kemarin itu yang mempengaruhi HBU, nanti teman-teman harus menguliti satu-satu pada saat melakukan analisis HBU. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke metode dalam pendekatan pendapatan? Nggak ada? Belum ada? Kalau belum ada, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Metode dalam pendekatan pendapatan itu ada 4. Yang pertama dari capitalization method, terus GIM, terus DCF, discounted cash flow, dan terakhir adalah residual technique. Direct capitalization method itu posisinya adalah jika teman-teman mengasumsikan bahwa objek komersial itu akan menghasilkan pendapatan yang tetap dan stabil setiap tahunnya. Jadi misalnya teman-teman punya rumah di Pisok itu, terus teman-teman sewain untuk jadi Alfamart. Asumsi pertama kalau pendekatan pendapatan kan going concern, artinya setiap tahun rumah yang disewakan itu akan terus disewakan sampai waktu yang tak terhingga, oke? Dan harga sewanya itu tiap tahun tetap. Jadi misalnya tiap tahun 70 juta, ya oke, berarti tiap tahun itu pendapatannya 70 juta terus. Itu bisa pakai metode direct capitalization method. Jadi pendapatannya dianggap tetap, tidak berubah terus-menerus perpetuity. Caranya seperti apa? Adalah dengan menggunakan rumus tingkat kapitalisasi. Oke, ini tolong diperhatikan. Bentar ya. Yang saya mau ituin. Nah, ini ada tulisan tingkat kapitalisasi, oke. Nanti ada yang tingkat kapitalisasi itu cap rate-nya didapatkan dari apa? Dari tingkat diskonto. Tingkat diskonto tahu kan pas belajar time value of money itu yang CRR itu loh, tingkat diskonto. Dikurangi growth, maka itu akanlah dapatnya cap rate. Oke. Terus nah kalau ada yang namanya angka kapitalisasi. Angka kapitalisasi itu apa sih? Kapitalisasi itu didapatkan dari 1 per R. 1 per tingkat kapitalisasi. Oke, jadi rumus ini bisa aja jadi apa? Bisa aja jadi V sama dengan I dikali angka kapitalisasi. Kenapa? Karena angka kapitalisasi itu adalah 1 per R.
Oke, ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Ada yang mau ditanya? Nggak ya? Nah, jadi nanti teman-teman hati-hati informasinya apa yang diketahui, apakah angka kapitalisasi atau tingkat kapitalisasi gitu. Nah, sekarang untuk menghitung dari capitalization method, langkah perhitungannya adalah pertama teman-teman harus hitung dulu pendapatan kotornya. Setelah itu, teman-teman hitung biaya-biaya yang pengeluarannya. Nah, untuk setelah dapat pendapatan kotor, dapat biaya-biaya, maka teman-teman akan dapat pendapatan bersihnya kan. Pendapatan kotor dikurangi pendapatan bersih, dapat pendapatan bersih tahunan, atau kita biasa menyebutnya NOI, net operating income. I yang dirumus V sama dengan I per R, I itu adalah pendapatan bersih. Oke, baru proses kapitalisasi. Proses kapitalisasi itu adalah bisa dikali angka kapitalisasi atau dibagi tingkat kapitalisasi. Ada dua pilihannya, tergantung informasi yang tersedia. Oke, jadi ini bisa dikali angka kapitalisasi atau dibagi cap rate. Ya, gitu. Oke. Sekarang kita kasih contoh. Misalnya ada hotel 100 kamar, tingkat huniannya 70%. Teman-teman tahu tingkat hunian itu apa? Izin jawab, Bu. Ya. Yang tersedia dari jumlah keseluruhan ruangan. Kalau tingkat hunian itu adalah dari keseluruhan ruangan yang ada terhuni berapa? Ya, gitu ya, baik, Seno. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya 100 kamar, tingkat huniannya 70%, artinya dari 100 kamar 70-nya terhuni. 30-nya tidak terhuni. Itu namanya tingkat kekosongan. Jadi kalau diketahui tingkat kekosongan itu 20%, artinya tingkat hunian 80%. Gitu ya. Informasi yang tersedia bisa tingkat hunian, bisa tingkat kekosongan. Oke. Gitu. Setelah itu kita lihat informasinya apa aja sih. Oh, ternyata hotel itu punya 5 tipe kamar. Yang pertama standar, superior, deluxe, junior suite, dan suite. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pendapatan dari hotel itu hanya dari sewa kamar. Berarti hotelnya nggak punya ballroom yang dia sewain dan dia nggak punya parkir yang dia hargain parkir. Kayak gitu ya. Pendapatan dari laundry. Teman-teman harus petain mana yang pendapatan dihasilkan dari ruangan dan mana yang dihasilkan tidak dari ruangan. Seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman cek, dia ada standar kamar standar ada 40, tarif per kamarnya 300.000, dan selanjutnya, terus biaya operasionalnya 60% per tahun, angka kapitalisasi hotel 5,2. Ingat ya, ini angka kapitalisasi, bukan tingkat kapitalisasi. Oke, sekarang kita coba hitung. Pertama adalah teman-teman harus asumsiin dulu dia itu setahun berapa hari? Di sini diasumsikan setahunnya 360 hari. Teman-teman saya mau ngasumsi 365 hari. Bu, nggak apa-apa. Yang penting ditulis asumsinya berapa. Terus yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman cari dulu pendapatan kotornya. Ini adalah pendapatan kotor. Pendapatan kotor tipe standar itu ada 40 kamar, sekamarnya harganya 300.000, setahun itu ada 360 hari, tingkat huniannya 70%. Itu ya, semua dihitung dapat total 14,364 M. Terus itu pendapatan kotor. Buat tahu pendapatan bersih maka harus dikurangi dengan biaya operasional. Di sini diketahui biaya operasionalnya adalah 60%. Artinya dia netnya di 40%. 40% dari itu dapatlah netnya di 5,7 M. Oke, setelah dapat 5,7 M, teman-teman dikaliin 5,2. Kenapa? Karena ini adalah angka kapitalisasi. Kalau ini ketahuinya cap rate, berarti nanti teman-teman 5,7456 M dibagi cap rate-nya berapa. Itu ya. Kalau cap rate itu biasanya dalam persen. Kalau angka nggak dalam persen. Gitu. Ada yang bertanya untuk ini? Untuk kalau nggak ada, saya lanjut. Saya lanjut, yang kedua, metodenya adalah gross income multiplier.
Gross income multiplier, teman-teman at least harus mencari 3 data untuk bisa menentukan GIM di suatu tempat. Oke, misalnya nih objek penilaiannya adalah rumah-rumah kos-kosan di wilayah Pisok. Oke, yang harus teman-teman cari adalah data harga karena GIM ini terbentuk dari sales price dibagi pendapatan kotor, maka teman-teman harus dapat informasi harga jual dan pendapatan kotor. Jadi, teman-teman harus cari data pembandingnya, yaitu rumah-rumah yang dikos-kosin yang teman-teman tahu harganya berapa, terus rumah itu dijual dan ada harga transaksinya. Misalnya, saya mau objek penilaian saya rumah di Pisok, terus saya ngambil dapat data pembanding di ada rumah kos-kosan di Jalan Mandar. Dia kan kondisinya sama dong, Pisok sama Mandar. Jangan saya ngambil di Kalimongso sama Sarmili karena kan pasti GIM-nya beda gitu kan. Jadi harus yang aksesibilitas dan fasilitasnya relatively sebanding. Saya dapat satu data, misalnya data itu diketahui bahwa ada rumah dijualnya 800 juta, sales price-nya 800 juta. Terus saya tahu kalau selama ini rumah itu dikontrakin itu seharga misalnya 80 juta setahun. Oke. Artinya dia GIM-nya berapa? 80 juta per 800. GIM-nya adalah 10. Iya, GIM-nya adalah 10 ya. Oke, itu nggak pakai persen. GIM-nya adalah 10.800 dibagi 10.80. Terus saya cari lagi nih 2 data pembandingnya. Anggap aja saya dapat yang satu 12, yang satu 11 GIM-nya. Oke, setelah itu berarti saya harus average-in dulu dong GIM-nya. GIM average-nya berapa? 12 tambah 10, 21, 21 tambah 12 artinya 33. 33 bagi 3 berarti GIM-nya 11% nih untuk wilayah di situ, untuk objek penilaian saya yang di Pisok. Kalau saya udah dapat GIM-nya 11, saya tahu bahwa objek penilaian saya tiap tahunnya bisa disewain seharga 59 juta. Oke, artinya harga nilai dari objek penilaian saya adalah 59 dikali 11. Itu value-nya. Berapa? Ya, segitulah hasilnya, sekitar 600 jutaan. Kayak gitu cara untuk metode gross income multiplier. Ada yang mau ditanya? Masih jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah inti dari pendekatan pendapatan, discounted cash flow. Discounted cash flow itu sebenarnya adalah kita menggabungkan antara direct capitalization method untuk periode terminal value dengan present value dari tiap-tiap period. Jadi nanti di discounted cash flow teman-teman itu membagi periodnya menjadi 2 period. Yang pertama ada periode spesifik, yang lanjutnya adalah periode terminal value. Kenapa? Jadi kan tadi saya bilang, kalau misalnya di direct capitalization method itu semuanya tiap tahun teman-teman dianggap mendapatkan pendapatan bersih yang sama tiap tahunnya. Padahal kalau misalnya di kenyataannya kan ada kemungkinan misalnya di 5 tahun pertama atau di 10 tahun pertama itu pendapatannya mungkin naik turun. Seperti itu. Pendapatan naik turun itu bisa disebabkan oleh apa ya? Oh, bisa disebabkan misalnya tingkat huniannya berbeda-beda setiap tahunnya, atau nilai sewa per bulannya per tahunnya meningkat, naik. Tahun ini 100, besoknya 100, tahun depannya 110, tahun 120. Nah, itu kan bisa merubah penilaian pendapatan income tiap tahunnya. Jika itu terjadi, maka teman-teman harus masuk akal secara logika adalah yang seperti itu. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya teman-teman memproyeksikan berapa tahun itu ada teman-teman harus melihat data historical. Misalnya dari data 3 atau 5 tahun terakhir diketahui misalnya tingkat hunian itu rata-rata 65%. Itu bisa distabilin 65% tiap tahunnya. Tapi misalnya untuk harga kamarnya itu mungkin naik setiap tahunnya 2%. Nah, seperti itu kan bisa diketahui setelah teman-teman nge-review historical datanya. Oke. Nah, jadi kalau untuk di discount cash flow, teman-teman yang pertama
adalah teman-teman harus bersihnya. Harus kas bersih itu NOI. Net operating sekarang teman-teman akan dikasih di given tingkat diskonto itu misalnya 10%, 11%, 12% gitu kan. Nah, kalau nanti di PPP penilaian properti PPRP, penilaian properti residensial, teman-teman akan belajar cara ngitungnya. Terus konvernya itu pakai percent value. Terus kapitalisasi harus bersih di periode kekal dengan cap rate yang sesuai. Itu pakai direct capitalization method. Nah, nanti setelah itu dinilai kinikan semua ke tanggal penilaian, maka dijumlahkanlah nilai present value itu, maka itu adalah nilai pasar properti. Jadi nilai pasar properti terdiri dari present value atas arus kas bersih atau NOI dari periode spesifik, NOI dari periode kekal. Masih belum kebayang? Kita coba bikin diagramnya. Oke. Nah, di sini teman-teman pasti ingat saya dulu kayaknya juga ada yang DM saya buat nanya, kira-kira kayak gini gimana? Saya juga udah pernah ngajarin ini. Jadi pada saat ini tuh terjadi pada saat ini sebenarnya kayak pakai annuity, tapi posisinya tiap tahun untuk dia periode spesifik ya, periode spesifik itu pakai annuity, tapi tiap tahunnya NOI-nya tuh beda teman-teman. Kalau misalnya NOI-nya sama ya udah pakai annuity aja gitu kan. Nah, terus kemarin saya sempat ajarin, kalau tiap tahun itu NOI-nya beda, maka yang harus teman-teman lakukan adalah present value kan tiap tahunnya ke 0 tahun. Harusnya di sini kan ada 0 tahun ya. 0 tahun ini adalah tanggal atau tahun penilaian. Oke. Jadi teman-teman harus tahu nih NOI di tahun 1 berapa, NOI tahun 2 berapa, 3, 4, 5. Karena ini adalah periode spesifik. Ini adalah periode terminal value. Ini adalah specific period. Atau saya sering menyebutnya plan period. Oke, nah dari sini setelah teman-teman tahu, teman-teman present value kan ke tahun ke-0 semuanya. Oke. Nah, hati-hati yang di tahun ke-5, di sini ada dua unsur. Yang pertama adalah NOI dari tahun ke-5 ditambah NOI dari terminal value. Terminal value-nya dapat dari mana? Terminal value-nya itu nanti dapatnya kalau misalnya di soal disebutkan, oh ya, NOI terminal value sama diasumsikan sama dengan NOI terminal 5. Berarti teman-teman pakai NOI terminal 5, teman-teman tinggal dibagi dengan cap rate. Itu adalah NOI terminal value. Oke, kayak gitu. Kalau misalnya enggak, ya dia tinggal cari dia harusnya berapa. Masih belum kebayang, kita coba soalnya. Jadi di sini ada gedung, ruangan kantor yang disewakan. Oke, ruangan kantornya ada 5.000 meter, tingkat huniannya. Nah, kalau yang tadi tingkat huniannya sama dong semua karena dia pakai direct capitalization method. Di sini mulai nih tahun 2018 50%, ini beda-beda 285, 95, 950. Oke, harga sewanya pun beda-beda. Ada yang segini, 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 segini. Itu nggak masalah. Nanti teman-teman tinggal estimasi pendapatan kotornya berapa, baru teman-teman kurangi biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya adalah 30%. Oke. Nah, di sini sebenarnya dia tahun ke-1, 2, 3, 4, 5. Tahun ke-0-nya di sini karena tahun penilaian 2017. Oke, jadi ntar teman-teman harus nge-PV-in ke sini, PV-in ke sini, PV-in ke sini, dan PV-in ke sini. Hati-hati di tahun ke-5 ada dua unsur selain NOI tahun ke-5 ditambah NOI-nya terminal value. Oke. Nah, setelah itu dapatlah net operating income. Ini net operating income ke-1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini diasumsikan tahun ke terminal value itu NOI-nya sama dengan tahun ke-5, artinya segini. Tinggal dibagi cap rate. Dibaginya cap rate loh, jangan salah ya. Jadi terminal value dibaginya cap rate karena dia pakai direct capitalization method. Cap rate-nya 9%. Dapatlah hasilnya segini. Oke. Jadi nanti di tahun ke-5 teman-teman tuh punya NOI total ini. Setelah itu baru teman-teman diskontokan ke depan, persen value kan ke tahun ke-0 semuanya dari 4 tahun 1, 2, 3, 4, 5 dengan diskon faktor 14%. Berarti NOI dikali 1 plus tingkat diskonto pangkat N. RR, sorry.
Gitu ya. Pangkat min N. Atau NOI dikali 1 per R pangkat N. Gitu. Dapat deh hasilnya. Ada yang mau ditanya? Jelas? Mohon maaf Bu, minta diulang sekali lagi Bu. Oke, saya ulang ya. Iya Bu. Konsentrasi. Di discounted cash flow, kita harus membagi 2 period. Yang pertama adalah specific period atau plan period, di mana teman-teman memproyeksikan di mana mungkin variabel-variabel pembentuk net operating income-nya itu tidak stable. Pada saat stable, maka teman-teman sudah bisa bilang dia terminal value period. Oke. Di sini diasumsikan ada plan period-nya terdiri dari 5 tahun. Oke. Ini plan period atau specific period. Ini adalah terminal value period. Di sini dapat data lah, ada kantor luasnya 5.000 meter. Di tahun pertama, ini kan tahun penilaian 2017 ya, tahun ke nolnya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman masih ingat, saya bikin dulu, kalau kita mau ngitung anu itu, saya bilang, bikin ini ya, bikin tabel waktu, matriks waktu, biar teman-teman gampang. Oke, nah di situ diasumsikan tingkat hunian tahun pertama tuh cuma 50%. Jadi dari 5.000 meter hanya terisi 2.500 meter. Tahun 2019-nya 70%, dan seterusnya. Terus harga sewa per meternya, dalam ribuan tuh ya, itu pun hanya 180 meter, terus yang tahun keduanya 200 meter, itu berbeda-beda. Oke, didapatlah estimasi pendapatan kotor. Sampai nyari pendapatan kotor, ada isu? Atau sudah jelas? Jelas Bu. Jelas ya. Setelah itu buat nyari NOI, karena semuanya itu berawal dari NOI. Yang namanya terminal value itu dari NOI, bukan dari pendapatan kotor. Oke, nyari NOI berarti harus dikurangi biaya operasional. Biaya operasional di sini adalah 30%. Teman-teman dapatkanlah NOI dari plan period-nya dapat. Sampai sini jelas? Jelas Bu. Jelas. Oke, sekarang kita mau menentuin NOI dari terminal value. Di sini diasumsikan, di soal nggak ditulis nih, diasumsikan bahwa NOI dari terminal value itu jadi nanti setelah tahun ke-6 sampai dengan perpetuity, tiap tahunnya si kantor ini akan menghasilkan NOI 11.172.000. Jadi disamain sama NOI kelima. Gitu ya. Diasumsinya begitu. Cap rate-nya 9%. Buat nyari NOI-nya capret, buat nyari NOI-nya terminal value, itu adalah NOI dibagi dengan capret. Tahu kan? NOI-nya kan tahun kelima tuh 11.7 dibagi capret segini. Dapatlah hasilnya ini. Oke? Nah, berarti di tahun kelima ada 2 unsur kan, NOI tahun kelima sendiri ditambah dengan yang hasil terminal value. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa kita kalau mau tahu nilai kini, berarti teman-teman harus present value ini semua ke tahun ke-0. Present value pakai apa? Pakai cap rate apa pakai discount rate? Pakai discount rate dong. Kan cap rate cuma buat terminal value. Gitu kan. Nah, berarti teman-teman nanti tinggal di present value in nilai ini, pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan yang ini pangkat 5. Ke depan. Rumusnya apa? Rumus present value gitu. Kita tinggal ditambahin hasilnya, dapatlah nilai kini di tanggal penilaian itu tahun 2017. Ada yang mau ditanyain? Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh. Berarti kalau misalnya apa tadi TV itu tidak diketahui itu disamakan sama tahun keempat ya, Bu ya? Misal di dalam soal disamakan dengan tahun terakhir aja, diasumsiin. Jadi teman-teman tinggal tulis NOI dari terminal value sama dengan NOI tahun kelima. Terus nanti teman-teman tinggal dibagi cap rate-nya. Sama cap rate tadi. Betul. Nanti masukin hasilnya ke tahun kelima, baru sama-sama ditambahin NOI tahun kelima, di present value-kan ke tahun ke-0, yaitu tahun penilaian. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Tapi kalau diinformasikan NOI tahun ke-6-nya berapa, tahun yang mulai terminal value-nya berapa, ya pakai yang itu ya. Baik, Bu. Ini kan di soalnya tidak diinformasikan.
Ada yang mau ditanya lagi? Kalau enggak, saya lanjut ya. Nanti habis ini boleh dibaca-baca lagi. Nanti saya kasih latihan juga biar teman-teman belajar. Karena kalau belum pernah nyobain, bingung. Nah, yang terakhir ada residual teknik. Residual teknik ini sebenarnya jarang banget dipakai. Tapi teman-teman perlu tahu sih caranya kayak gimana. Oke? Jadi, konsep dari residual teknik adalah jika satu objek penilaian atau satu properti itu menghasilkan pendapatan setiap tahunnya misalnya anggap 10 juta. Berarti kan sebenarnya kalau objek penilaian itu terdiri, ini hanya untuk tanah dan bangunan ya. Jika objek dan penilaian itu terdiri dari tanah dan bangunan, berarti ada proporsi tanah itu ngasih pendapatan berapa, bangunan itu ngasih pendapatan berapa. Anggaplah properti itu tiap tahunnya menghasilkan atau disewakan sebesar 10 juta. Mungkin aja 3 jutanya dari sumbangan dari tanah, 7 jutanya sumbangan dari bangunan. Nah, berangkat dari situ, itu adalah konsep teknik penyisaan. Oke. Nah, di sini posisinya adalah untuk mendapatkan pendapatan bersih dari tanah kosong, maka harus mengkapitalisasi tingkat bunga saja. Sedangkan untuk bangunan, tingkat bunga dan recapture rate. Recapture rate itu tingkat pengembalian karena bangunan itu ada resiko penyusutan. Kenapa sih pada saat tanah kita nggak pakai recapture rate, Bu? Ya, karena tanah itu tidak menyusut, sedangkan bangunan itu menyusut. Pada saat bangunan menyusut, berarti ada resiko penyusutan yang harus di-capture. Kayak gitu. Jadi misalnya ini, apabila pendapatan bersih properti itu 9 juta, ini properti loh ya. Properti 9 juta per tahun, tingkat kapitalisasinya 12%, maka buat nyari nilai dari rumah itu, seperti yang rumus tadi kayak di recapitalization method, tinggal V sama dengan I dibagi R. Oke. I-nya adalah pendapatan per tahunnya 9 juta, R-nya atau cap rate-nya adalah 12%, maka nilai propertinya 75 juta. Oke. Itu sampai situ ada yang ditanya, itu kan clear ya sama kayak tadi pertama. Nah, yang harus kita pikirin adalah dari 9 juta ini, berapa sih yang disumbang oleh tanah? Berapa sih yang disumbang oleh bangunan? Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jika teknik penyisaan bangunan, maka yang diketahui adalah nilai tanahnya. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau di sini, nah kita tahu nih, pendapatan bersih dari properti 8 juta. Ini terdiri dari tanah plus bangunan. Oke. Tapi saya cuma tahu nih, Bu, nilai tanahnya doang. Pakai apa saya tahu? Pakai pendekatan dasar pasar. Saya tahu lah nilai tanah bukan per meter ya, the whole. Nilai tanah dari properti tersebut ternyata 20 juta. Oke. Tingkat suku bunganya 7%, recapture-nya 4%. Tadi kalau tanah kita cuma pakai apa? Kapitalisasinya pakai yang tingkat suku bunga aja. Kalau bangunan barulah ditambah tingkat suku bunga ditambah recapture rate karena dia ada resiko penyusutan. 4% dari mana, Bu? Kalau umur ekonomis bangunan 25 tahun, berarti 1 tahunnya dia akan menyusut 4%. Itu recapture rate. Oke. Kalau dia ekonomisnya 40 tahun, berarti dia akan menyusut berapa? 4% itu kan 1/25. Kalau 40 tahun berarti 1/40 teman-teman hitung, itu adalah recapture rate-nya. Oke. Dari sini kita bisa lihat pendapatan bersih properti 8 juta. Nah, yang disumbang oleh tanah berapa? Nilai tanahnya 20 juta dikali tingkat suku bunga. Ini adalah proporsi pendapatan tanah. Kalau kita tahu pendapatan tanahnya berapa, berarti pendapatan bangunannya kita tahu. Oke. Untuk tahu nilai bangunan, kita kapitalisasikan nilai pendapatan bangunan, income-nya, dibagi dengan cap rate. Cap rate bangunan adalah 11% karena terdiri dari tingkat suku bunga plus recapture rate. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya? Lanjut ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kalau yang tanah sama, tinggal kita balik. Hati-hati untuk penentuan cap rate-nya aja. Jadi kalau di sini diketahui propertinya 8 juta, yang diketahui nilai bangunan dong. Kalau misalnya buat teknik penyisaan tanah, dia dikali 11%, dapatlah pendapatan tanah, pendapatan bangunan, pendapatan bersih tanahnya 1,4, tinggal kita hitung nilai indikasi tanahnya 1,4 dibagi 7%, dapat nilai tanahnya, dapat nilai bangunannya, ditambahin jadi nilai properti.
Gitu. Ada yang mau ditanya tentang residual teknik? Kalau nggak ada, udah selesai. Oh, belum deh. Masih ada ini penerapan income approach. Income approach itu biasa diterapkan. Yang pasti income approach hanya bisa diterapkan untuk properti yang komersial, yaitu properti yang bisa menghasilkan pendapatan. Selama itu tidak menghasilkan pendapatan, berarti dia nggak bisa dinilai pakai pendekatan pendapatan. Oke, dan harus asumsi going concern pada saat melakukan penilaiannya. Terus, nah, misalnya nih, saya punya objek penilaian. Objek penilaian itu adalah rumah Alfamart. Alfamart di depan kampus, tahu kan yang di Pisok? Nah, itu adalah objek penilaiannya. Pada saat saya objek penilaian itu, berarti saya punya dua pilihan dong pada saat saya nilai. Pilihan pertama, yaitu saya menghitung tanahnya pakai data pasar, bangunannya pakai pendekatan biaya. Dapatlah nilai properti A. Oke? Terus, saya juga bisa nilai pakai pendekatan pendapatan. Dapatlah nilai, kode pendekatan pendapatan kan langsung keluarnya nilai properti. Nilainya adalah B. Nah, kalau saya menggunakan lebih dari satu cara, berarti saya harus rekonsiliasi. Kalau dia memang objek komersial, pastikan bobotnya untuk yang pendekatan pendapatan lebih besar. Oke? Itu. Itu yang penerapan income approach. Keterbatasannya dari pendekatan income approach adalah dia hanya bisa digunakan untuk objek komersial, yang pertama. Yang kedua adalah penentuan tingkat diskonto, terus penentuan tingkat kapitalisasi, itu sangat bergantung atau subjektif terhadap orang yang menghitungnya. Karena untuk menghitung cara summation method, ada pakai cara analisis, teman-teman akan belajar di penilaian properti residensial. Kalau yang sekarang otomatis untuk cap rate sama tingkat diskonto itu given. Kayak gitu sih. Gitu deh. Terima kasih. Ada yang mau ditanya untuk kali ini? Izin bertanya, Bu. Boleh. Saya Nung Pramudia, absen nomor 9. Yang mengenai tadi, Bu. Kan itu bisa digunakan apabila suatu objeknya itu terus menghasilkan pendapatan, Bu ya. Nah, apabila terjadi seperti hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan di lahan Alfamart yang kita hitung itu kan selalu menghasilkan pendapatan, tapi karena satu musibah, misalkan terjadi bencana alam, jadi dia tuh tidak menghasilkan dalam kurun waktu berapa tahun. Nah, itu gimana, Bu? Jadi gini, posisinya itu sebenarnya kan kita kan kalau pendekatan pendapatan itu kita memproyeksikan dan mengasumsikan. Jadi misalnya tahun penilaian saya 2017 nih, ya kan, tahun penilaian saya 2017, sekarang 2021. Sampai tahun 2021 si Alfamart itu masih ada. Oke. Nah, pada saat saya melakukan penilaian 2017, saya memproyeksikan bahwa si Alfamart itu akan terus menjadi Alfamart sampai tahun tak terhingga. Kalau kenyataannya nanti di 2025 dia hancur, kalau dipakai lagi, ya itu kan emang fact. Tapi pada saat teman-teman melakukan asumsi di tahun penilaian, teman-teman harus berasumsi bahwa si objek penilaian itu menghasilkan uang seterusnya, seperti itu. Walaupun kenyataannya nantinya enggak, kan kita nggak pernah tahu tuh ke depan, kan ini namanya proyeksi. Yang namanya proyeksi itu seperti itu. Jadi nanti sebenarnya pendekatan discounted cash flow itu tidak hanya digunakan dalam menilai. Sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman sudah mungkin masuk jenjang S1 atau S2, ada yang namanya feasibility study. Jadi teman-teman memproyeksikan. Nanti jangan situ deh. Teman-teman penilaian bisnis pun akan memproyeksikan bisnis suatu perusahaan itu nanti seperti apa sampai perpetuity-nya. Kan kita, walaupun kita sebenarnya nggak pernah tahu nanti itu akan terjadi apa. Cuma memang syaratnya kita mengunci bahwa asumsinya dia akan going concern gitu. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Saya Abdillah, absen 1. Oke. Gimana Abdillah? Iya, 2 teknik itu, Bu. B dan C. Terima kasih. Hah? Putus-putus, saya nggak dengar. Yang teknik penyisaan bangunan dan
teknik penyisaan tanah. Itu masih Ya. paham. Masih belum jelas. Ya, mohon diulang, Bu. Oke. Konsentrasi ya. Baik, Nih. Bu. Jadi, teknik penyisaan tanah itu terjadi apabila misalnya gini. Diasumsikan ya, suatu properti atau objek penilaian itu bisa menghasilkan pendapatan tiap tahunnya 10 juta. Oke. Nah, objek penilaian itu, properti itu kan terdiri dari tanah dan bangunan. Kalau dia tanah doang nggak bisa nih pakai teknik residual. Jadi objek itu harus tanah dan bangunan, ya kan? Kalau misalnya dari 10 juta tiap tahun itu dia menghasilkan pendapatan 10 juta, berarti kan logikanya adalah sebenarnya ada urunan lah, ada urunan atau sumbangsi dari tanah itu kira-kira berapa juta sih? Dan terus dari bangunan kira-kira dia itu nyumbang berapa juta untuk bisa dapat 10 juta. Nah, itu adalah konsep sebenarnya dari teknik penyisaan. Bisa aja 7 jutanya itu dari tanah, nyumbangnya 3 jutanya dari bangunan. Itu pertama harus dipahami. Oke, yang kedua, caranya itu, nih yang saya merahin, untuk tahu nilai bangunan, maka kan sebenarnya kalau pakai direct capitalization method, nilai itu kan didapatkan dari V sama dengan I dibagi R. Nilai sama dengan income pendapatan dibagi R. Artinya V nilai bangunan, V bangunan sama dengan income yang dihasilkan oleh bangunan dibagi dengan tingkat kapitalisasi bangunan. Tingkat kapitalisasi bangunan itu terdiri dari tingkat suku bunga ditambah recapture rate. Kenapa ditambah recapture rate? Karena bangunan itu ada penyusutan, berarti ada resiko penyusutan. Itu yang pertama satu. Yang kedua, kalau misalnya kita mau menghitung nilai dari tanah, berarti V tanah sama dengan income tanah dibagi dengan tingkat kapitalisasi tanah. Oke, berarti teman-teman harus cari dulu income tanahnya berapa, tingkat kapitalisasi tanah itu sama dengan tingkat suku bunga aja. Jadi kalau misalnya saya bisa ngasih konsep sedikit di sini, oke, jadi V dari properti itu kan sama dengan V dari tanah ditambah dari V tambah bangunan, gitu ya. Oke, nah dari sini I tanah dibagi cap rate tanah ditambah I bangunan dibagi cap rate bangunan, gitu. Oke, itu adalah. Nah, setelah itu kita coba nih hitung. Misalnya ada satu objek penilaian itu adalah bisa menghasilkan uang 8 juta per tahun. Oke. Berarti di sini dia ada unsur pendapatan dari tanah, sebenarnya tanah nyumbang berapa, bangunan nyumbang berapa. Tapi yang kita tahu nilai data pasar. Terus kita tahu tingkat suku bunganya 7%, recapture-nya 4%. 4% dari mana sih? 1/25. Karena dia umur ekonomisnya 25. Kalau umur ekonomisnya 40, ya 1/40 teman-teman itu berapa. Nah, dari sini kita bisa tahu pendapatan bersih properti kan 8 juta. Nah, untuk tahu tanah itu nyumbang berapa dari 8 juta, maka teman-teman kaliinlah nilai tanah dikali tingkat suku bunga. Dapatkan 1,4. Oh, jadi dari 8 juta itu, tanah itu sebenarnya nyumbang 1,4 juta loh, berarti bangunannya nyumbang 6,6 juta. Kalau kita tahu 6,6 juta itu dari bangunan, berarti I dari bangunan, maka teman-teman bisa tahulah nilai dari bangunan. Caranya gimana? Tinggal income dibagi dengan cap rate-nya bangunan. 4 itu 11%. Gitu. Jelas nggak, Abdillah? Sudah, Bu, sudah jelas. Nah, iya, yang bangunan sama, cuman dibalik aja. Yang bangunan itu dibalik aja. Jadi yang diketahuinya, wait, saya hapus dulu. Clear. Oke. Jadi yang bangunan dibalik, yang diketahuinya terbalik. Gitu. Sama. Jelas ya berarti. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, nanti saya kasih ini ya, kasih soal. Nah, sebentar. Saya itu tadi sebenarnya udah ngecek. Ini tuh Ferdinand ya. Sebentar ya.
Bentar. Saya mau ngasih soal, nanti dikerjakan seperti biasa, buat teman-teman lebih memahami tentang pendekatan pendapatan. Terus saya mau sebenarnya, oke. Buat soal yang kemarin, teman-teman boleh ngeliat yang Abdillah boleh di-share jawabannya ke teman-teman. Itu adalah posisi jika biaya langsungnya dimasukin satu dulu, maksudnya dijadiin satu, overhead sama profit developer dijadiin satu. Nah, itu pakai yang punya Abdillah. Nah, coba kalau misalnya nggak jadiin satu, misalnya satu-satu, saya overhead dulu dikaliin biaya pelaksana, setelah itu baru profit developernya dikaliin biaya pelaksana plus biaya overhead, berarti nilainya akan berubah beda sedikit. Tapi yang pasti jika teman-teman mau berjenjang seperti itu, asumsiin. Jadi misalnya, oke, biaya langsung saya biaya overhead itu overhead dikali biaya pelaksana. Terus profit developer didapatkan dari persentase profit developer dikali biaya pelaksana plus overhead. Nah, itu teman-teman mention di jawabannya. Kalau misalnya enggak, berarti pakai yang cara Abdillah. Itu ya. Nanti Abdillah boleh di-share ya jawabannya. Baik, Bu. Oke, nanti saya kasih tugas buat pendekatan pendapatannya dikumpulin Jumat ya. Seperti biasa. Oke, teman-teman, mungkin hari ini sekian. Bani mau foto? Ya, Bu. Senur rapi banget. Harusnya kayak gitu tuh kuliah. Dari kondangan ya, Sen? Ayo teman-teman yang Enggak, belum. Bu. Si Abdillah udah ini ya, udah kangen nonton di bioskop. Iya, Bu. Selama